Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Ayu Trevosa Alnabe. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pengujian satu sampel run test dan one sampel Kolmogorov-Smirnov test. Pertama, Kolmogorov-Smirnov test. Pengertian Kolmogorov-Smirnov test. Tes satu sampel Kolmogorov-Smirnov yaitu suatu tes goodness of fit atau tes kesesuaian. Kolmogorov-Smirnov test harus berdistribusi hasil observasi dan distribusi teoritis. Tes ini untuk melihat kesesuaian antara distribusi hasil observasi dan distribusi teoritis. Nah, kita masuk di syarat dan fungsi. Syarat dan fungsi yang pertama yaitu digunakan untuk menguji perbedaan proporsi populasi. Yang kedua, data harus berskala ordinal. Yang ketiga, data memiliki 2 atau lebih kategori. Nah, kita masuk di rumus dari Kolmogorov-Smirnov test. Nah, SNX sama dengan distribusi frekuensi kumulatif yang diobservasi dari sampel acak dengan N observasi. F0X fungsi distribusi frekuensi kumulatif dari distribusi kumulatif teoritis. Rumusnya SNX sama dengan K per N. Keterangan K sama dengan banyaknya observasi yang sama atau kurang dari X. X sama dengan sebarang skor yang mungkin. Dihitung sama dengan dihitung sama dengan maksimum mutlak dari F0X kurang SNX. Daerah penolakan H0 sama dengan dihitung lebih besar di tabel. Oke, sekarang kita masuk di contoh soal. Contoh soal, seorang ahli pembuat kue ingin menguji apakah ada kecenderungan selera pembeli terhadap kadar gula campuran kuenya. Dia ingin membuat 8 macam campuran kue yang berbeda kadar gulanya. Campuran kue A mempunyai kadar gula yang paling rendah, lalu kue H yang paling tinggi kadar gulanya. Kemudian dia mempersilahkan hasil olahannya kepada 16 orang penguji. Kue manakah yang disenangi? Nah, hasil pengujian ini menunjukkan bahwa jumlah yang memilih kue adalah A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, D sama dengan 5, E sama dengan 5, F sama dengan 2, G sama dengan 1, dan H sama dengan 0. Apakah kadar gula mempengaruhi selera pilihan? Gunakan alfa sama dengan 5%. Oke, kita masuk di penyelesaian. Nah, penyelesaian ini ada beberapa cara untuk menyelesaikan soal tersebut. Pertama, menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Yang kedua, menentukan tingkat signifikan. Nah, ini dia. Hipotesis 0 menyatakan tidak ada perbedaan yang nyata proporsi populasi dalam memilih jenis kue. Hipotesis penelitiannya adalah paling sedikit ada perbedaan yang nyata proporsi populasi dalam memilih jenis kue, karena diduga kadar gula mempengaruhi pilihan dalam memilih jenis kue. H0 sama dengan FA sama dengan FB sama dengan titik sama dengan FH. H1 sama dengan frekuensi tidak semuanya sama. Digunakan tingkat signifikan alfa sama dengan 0,05. Banyaknya penguji sebagai subjek penelitian yaitu N sama dengan 16. Nah, tahap yang ketiga dan keempat itu tes statistik dengan cara menentukan fungsi kumulatif teoritisnya.
Keempat, menentukan dehitung dan detabel. Mari kita lihat. Ini dia. Oke, teman-teman bisa lihat di tabel ini. Kita lanjut. Nah, penyelesaian. Ini dia tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov. Ini dia tabelnya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, keputusan dengan alfa sama dengan 0,05 dihitung maksimal lebih kecil dari di tabel, yaitu 0,8175 lebih kecil dari 0,328, maka gagal tolak H0. Oke, sekarang kita masuk di rantes. Nah, uji ran adalah uji yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif 1 sampai L. Yang pertama itu jika populasi berbentuk data ordinal, dan yang kedua pengujian dilakukan dengan cara mengukur kerandoman populasi berdasarkan data hasil pengamatan sampel. Nah, fungsi dari rantes ini yaitu menguji keacakan dalam suatu sampel. Nah, hipotesisnya H0 dengan data sampel diambil secara random atau acak. HA-nya data sampel diambil tidak random atau tidak acak. Oke, berikut jenis data dalam uji ran. Ada sampel kecil, ukuran sampel kecil N1 dan N2 lebih kecil dari 20. Sampel besarnya N1 dan N2 lebih besar dari 20. Oke, thank you. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton, sudah menyimak. Mohon maaf atas kesalahan kata-kata atau kekurangan yang saya perbuat di video ini. Saya mohon maaf dan nantikan video selanjutnya dari saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua.